Podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Sampurasun wargi Jabar, selamat datang di Podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Dan kali ini saya Direpen tentunya ingin mengajak wargi Jabar nih untuk mengetahui tentang kondisi pendidikan di Jawa Barat. Bersama Yudi, sekarang ini adalah Kadisdik Provinsi Jawa Barat, yaitu Bapak Deddy Supandi. Selamat siang Pak Deddy, luar biasa sekali. Selamat siang Kang Yudi dan pemirsa semuanya. Terima kasih atas kedatangannya. Dan kita bisa ngobrol-ngobrol seputar dunia yang mana dulu nih? Dunia pendidikan ya Pak ya, luar biasa ya. Nah ini pertama Yudi mau ngucapin selamat Pak, mewakili Jabar Pro. Bapak sudah dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang baru Pak. Gimana rasanya Pak? Rasanya ya semuanya bercampur ya. Ada senang atas sebuah kepercayaan. Ada juga saya bertanya-tanya apakah ini sebuah anugerah, sebuah amanah atau sebuah ujian bagi saya. Kan. Tapi inti dari semua itu dengan pelaksanaan tugas saya katakan siap. Dan ini akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya kinerja akan kita lakukan. Dimulai dengan bismillah ya. Baik, Pak Deddy, kita ngobrol-ngobrol tentang pendidikan nih Pak. Walaupun Bapak baru saja dilantik, tapi lumayan nih Pak, udah banyak agenda-agenda pendidikan di Jawa Barat nih yang mungkin menunggu Bapak. Kalau kemarin di DPMD saya Pak ya, sekarang pindah ke pendidikan itu pasti ada perbedaannya. Nah Pak, kita pengen tahu dong kebijakan dunia pendidikan ini menghadapi adaptasi kebiasaan baru atau AKB ini seperti apa sih Pak, kalau boleh tahu Pak? Menghadapi AKB ini, pertama memang kita tidak terlepas dari peraturan di Kemendikbud. Walaupun kita pun juga menghargai ada hasil keputusan yang dilakukan oleh gugus tugas di tingkat Provinsi Jawa Barat dengan menetapkan beberapa zona untuk beberapa kabupaten. Intinya bahwa untuk yang zona hijau itu boleh dilakukan kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka, dan untuk zona kuning, merah, biru termasuk juga apalagi zona hitam itu kita masih tertutup untuk melakukan kegiatan belajar mengajar melalui pola tatap muka. Baik, sejauh ini yang masuk ke zona hijau baru Sukabumi ya Pak ya? Betul, baru Sukabumi. Bagaimana dari distrik sendiri, apakah sudah mulai approaching buat langsung tatap muka atau ada masa transisi dulu Pak? Kita sudah keluarkan peraturan untuk petunjuk teknis itu, dan tadi juga sudah kita lakukan feedcon dengan KCD, termasuk juga sekolah-sekolah. Nanti di situ ada aturan untuk yang di zona hijau, terutama Sukabumi. Pertama tentang kondisi pelaksanaan belajar mengajar. Nanti belajar mengajar itu kalau satu kelas ada 36, maka kita hanya memperbolehkan sekitar di 18 orang. 18 orang. Dari 18 orang itu nanti sesama siswa di meja belajarnya itu masing-masing berjarak sekitar kurang lebih 1,5 meter. Termasuk juga mereka wajib menggunakan masker. Dan setelah menggunakan masker, kita pun juga di sarana sekolah disediakan sarana protokol kesehatan. Dan ada lagi yang harus dilakukan. Apa itu? Sekolah itu harus membentuk satuan tugas. Jadi satuan tugas itu nanti ada pihak keamanan, ada tenaga kesehatan dan yang lainnya. Mereka bertugas untuk mengawasi aktivitas siswa, jangan sampai terjadi kerumunan, sehingga kalaupun misalnya kerumunan itu terjadi, maka petugas itu harus bertindak untuk mengingatkan itu. Baik, jadi Pak, walaupun sudah ada di zona hijau dan sekolah sudah mulai kembali menuju normal, tapi dibatasi dengan tadi setengah kuotanya, tapi tetap ya Pak ya, protokol kesehatan itu harus diterapkan, seperti cuci tangan, pakai masker dan social distancing. Harus dilakukan, apalagi kita menganggap bahwa anak-anak ini adalah aset bangsa. Kita juga tidak berharap dan tidak menginginkan pada saat mereka masuk sekolah lagi ternyata muncul klaster-klaster baru dari dampak
tatap muka di sekolah. Oke, jadi lumayan tidak menarik kalau misalnya istirahat sekolah ya Pak. Biasa kalau zaman saya dulu suka main ngumpul-ngumpul gitu, sekarang nggak boleh ya Pak ya. Nah itu harus hati-hati karena tetap itu harus diatur. Ya. Baik Pak, mengingat peserta didik ini masih ada yang di luar zona hijau, which is harus belajar dari rumah Pak, BDR. Itu baru saja saya lihat ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengeluarkan pedoman BDR Pak. Boleh disampaikan mungkin belajar dari rumah ini seperti apa? Pertama kita lakukan survei ya, karena pada era pandemi Covid kemarin sebetulnya sudah dilakukan di sekitar di bulan Mei pembelajaran di rumah itu, dan pembelajaran di rumah di bulan Mei itu menjadi sebuah acuan evaluasi bagi saya. Nah Juni ini kita lakukan survei baik ke orang tua maupun ke siswa. Ternyata dari hasil survei itu ada kurang lebih sekitar 9 masukan yang didapat baik dari orang tua maupun siswa. Yang pertama masukannya bahwa belajar di rumah ini komunikasi yang dilakukan oleh siswa dengan guru ataupun orang tua dengan guru ini terbanyak menggunakan WhatsApp. By aplikasi ya Pak ya. By aplikasi. Yang kedua ada harapan orang tua bahwa pada saat belajar di rumah ini atau BDR berharap bahwa anaknya itu belajar mandiri. Yang selama ini kesulitannya mereka itu belum bisa mandiri, tetap harus didampingi gitu. Tapi harapan orang tua ada berharap bahwa pada saat BDR anak ini bisa belajar mandiri. Itu hasil survei terhadap orang tua. Yang ketiga orang tua ada kesulitan ataupun terbebani urusan kuota internet. Ini juga bagian dari masukan yang di survei itu masuk. Betul. Termasuk juga televisi menjadi alternatif terbanyak. Televisi menjadi alternatif terbanyak. Yang selanjutnya orang tua masih mengalami kesulitan untuk komunikasi dengan guru pada saat BDR, dan ada lagi masukannya adalah keinginan sebagian anak untuk BDR. Keinginannya adalah ada 2 hal. Yang pertama pada saat BDR tolong guru jangan terlalu banyak membebani tugas. Jadi keinginan siswa wajar itu banyak keinginan kita juga waktu sekolah seperti itu. Terus ingin pembelajaran itu sifatnya kontekstual, jadi tidak monoton bacaan tapi ada melalui gambar dan sebagainya. Dan ada lagi hasil analisanya di dalam survei itu kemampuan belajar anak dalam satu hari itu paling berkisar antara 1 sampai 4 jam. 1 sampai 4 jam. Dan yang terakhir yang masukan dari survei itu, kalau masa pembelajaran itu 5 hari, maka efektif mereka belajar BDR itu berkisar antara 2 sampai 4 hari. 2 sampai 4 hari itu efektif. Efektif. Sehingga dari pembelajaran itu, dari survei itu dilakukan, itulah kita membentuk sebuah metode. Yang metode ini ternyata pembelajaran bagi era pandemi ini untuk belajar di rumah itu ada 2 cara. Yang pertama adalah daring, dan yang kedua adalah luring. Luring, daring itu dalam jaringan ya, online ya? Online. Kalau luring itu ya guru keliling. Karena ada beberapa titik-titik tertentu yang meskipun kita nanti diberikan dari dana BOP sekolah atau dari dana BOS membelikan internet, jadi internet nanti kita belikan kuota. Kuota nanti diberikan di sekolah, disampaikan kepada anak didik supaya dia tidak terbebani lagi untuk kuota sekolah. Tetapi ada lagi, meskipun diberi kuota sekolah, ya memang blank spot. Nah itu dia Pak, itu dia. Nah itulah tetap akhirnya tadi yang guru keliling itu harus kita lakukan dengan cara ada buku panduan dan sebagainya yang dilakukan melalui pos. Luar biasa. Ini tadi saya mau nanya nih, gimana kalau misalnya ada wilayah di Jawa Barat yang blank spot tapi ternyata sudah terjawab dengan luring itu, guru keliling itu. Ya, luar biasa sekali. Dan tentunya juga dari hasil survei tadi ketahuan Pak, kalau misalnya orang tua tuh menginginkan anaknya mandiri ya Pak ya. Jadi kayaknya kalau misalnya orang tuanya kerja gitu, sudah mulai kerja lagi, itu nggak ada masalah sama pembelajaran anak-anak di rumah ya Pak ya. Ya artinya gini, bahwa kesulitan orang tua itu pada saat dia punya pekerjaan dan sebagainya, memang dia akhirnya tidak bisa mendampingi. Betul. Sedangkan pada saat si anak didik kita ini belajar melalui daring, ternyata masih butuh pendampingan. Nah, akhirnya ada harapan, keinginan
agar si anak-anaknya itu belajar daring ini secara mandiri. Akhirnya kita tanya anaknya, ternyata ada beberapa keinginan yang kontekstual. Ya mau tidak mau kita harus membuat konsep yang menarik untuk itu. Ya betul Pak, kreatif ya Pak ya. Baik, dan tentunya jadi penasaran juga nih Pak, kalau di Jawa Barat ini ada nggak sih yang melanggar gitu, masih melaksanakan PBM atau proses belajar mengajar dengan tatap muka gitu? Kalau proses belajar mengajar dengan tatap muka, saya pikir sekolah dapat komunikasi dengan orang tua itu dengan berbagai cara. Jadi kita kan alurnya begini, kalau ada masih yang tatap muka, kita akan menyampaikan kondisi pandemi ini dengan melibatkan kepala cabang dinas. Kepala cabang dinas pun juga ada pengawas. Di pengawas pun juga ada keterlibatan kepala sekolah, ada guru, ada orang tua, ada siswa. Artinya kalau masih terjadi kondisi PBM, itu kemungkinan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Yang ada tadi ada beberapa kesulitan yang harus dilakukan dengan pola luring, atau misalnya mau dimulai daring, tetapi penjelasan untuk daring biar maksimal penjelasannya itu tatap muka dulu dengan aturan protokol, tapi itu hanya menyampaikan penjelasan tentang ini loh, nanti itu daring itu begini. Jadi seperti briefing dulu ya Pak ya, janjian dulu, setelah itu dilaksanakan di rumah masing-masing. Baik, nah sekarang juga Pak, kalau Yudi lihat ini di Instagramnya dari Disdik, ini yang followersnya banyak banget. Ini kita lihat yang lagi hits atau yang lagi tren itu adalah PPDB Pak, penerimaan peserta didik baru Jawa Barat tahun 2020. Nah ini boleh diceritakan mungkin Pak yang tahap 1 kemarin seperti apa, tahap 2 sekarang sudah mulai juga ya Pak ya? Ya, Kang Yudi, gini. Tahap pertama itu sudah kita lalui kemarin, dan tahap pertama ini 50% PPDB untuk jalur afirmasi, jalur prestasi, dan juga jalur perpindahan. Dari yang afirmasi itu ada KTM, keterangan tidak mampu, dan ada juga untuk tenaga medis yang penanganan COVID. Yang untuk prestasi ada 2, ada prestasi olahraga atau prestasi lainnya, dan ada prestasi akademik. Dari semua itu sempat memang di tahap pertama ini ada 204.867 pendaftar. Dari pendaftar sekitar 204.000 tadi, kuota kita 149.997. Tetapi yang diterima itu hanya 111.700 sekian. Artinya kalau lihat pendaftar di tahap pertama, ini ada sekitar kurang lebih kuota tidak terpenuhi 12,6%. Nah, dari kuota yang tidak terpenuhi ini, sebetulnya secara matematis bisa dialihkan untuk ke tahap selanjutnya. Sehingga tahap selanjutnya yang 50% itu tidak lagi 50% secara total, tapi akan berlangsung di kuota di 162, sekian persen lah secara matematis. Nah, kenapa tahap pertama ini relatif kuota tidak terpenuhi? Ternyata pertama adalah ada afirmasi tidak terpenuhi, tetapi kuota prestasi terpenuhi. Tapi ada juga yang kuota prestasi tidak terpenuhi, afirmasi terpenuhi. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Ternyata pola online dengan kesulitan siswa ataupun orang tua belajar, tidak terjadi bimbingan komunikasi untuk memilih jalur, memilih jalur yang dia lakukan. Banyak siswa ataupun orang tua yang terfokus ke satu sekolah, dan banyak juga siswa yang terfokus untuk yang SMK terfokus ke satu jurusan, kan gitu, sehingga membeludak di satu sekolah, membeludak satu jurusan, berdampak terhadap pendaftar banyak tapi kuota tidak terpenuhi, gitu kan. Nah, untuk kondisi ini saya evaluasi, memang di tahap pertama yang kita lakukan untuk Jawa Barat relatif bisa secara umum lancar. Jadi kalaupun juga ada beberapa permasalahan, saya pikir itu masuk dalam taraf kewajaran. Jadi masih dalam tahap kewajaran Pak di Jawa Barat. Nah Pak, kalau misalkan untuk PPDB 2020 ini
kesulitan apa sih yang biasanya dihadapi? Ya, kesulitannya dihadapi PPDB 20 tadi pertama karena ini adalah era pandemi Covid. Betul. Sehingga kita harus siapkan sarana dan lain sebagainya. Terus kedua, kesulitannya adalah tidak terjadi komunikasi dalam konteks pendaftaran, sehingga tertuju pada satu titik. Tertuju pada satu titik dan itu berdampak terhadap kuota itu tidak terpenuhi. Pada saat kuota ini tidak terpenuhi, ini sebenarnya berdampak terhadap ya AKB. Jadi angka siswa di pendidikan itu kalau tidak terpenuhi otomatis sebetulnya itu menjadi bahan yang harus kita pikirkan gitu kan. Evaluasi lagi berarti Pak ya. Baik, sejauh ini seperti apa Pak sosialisasi untuk PPDB 2020 ini dari distrik? Sosialisasinya kita banyak cara. Ada e-player, ada sosialisasi di media, termasuk juga sosialisasi yang dilakukan secara berjenjang dari Dinas Pendidikan Provinsi melalui Kepala Cabang Dinas. Nanti Kepala Cabang Dinas mensosialisasikan juga kepada para kepala sekolah dan guru. Dan ada dari kepala sekolah dan guru mensosialisasikan kepada para orang tua, siswa. Nanti para kepala sekolah dengan KCD ini mereka juga melakukan luring ke beberapa SMP karena nanti pendaftaran itu kan username-nya harus berada di lokasi-lokasi sekolah SMP atau MTS dan itu perlu dilakukan agar nanti sarana prasarana yang kita lakukan itu bisa berjalan dalam rangka menghadapi pendaftaran online yang dilakukan di era pandemi ini. Tahap 2 ya Pak sekarang tuh ya masuknya sekarang ya Pak tahap 2. Oke, bagaimana Pak antusiasme wargi Jabar? Antusiasmenya di tahap 2 ini luar biasa. Ada juga yang di situ kan bahwa untuk tahap 2 ini sebetulnya fokus ke jalur zona ya. Zona betul. Zonasi. Nah, jalur zonasi ini adalah PPDB yang seleksinya berdasarkan jarak. Jarak terdekat dari tempat sekolah ke domisili sekolah yang ada. Nah, di situ ada memang dari jarak terdekat sekolah ke sekolah itu harus dibuktikan dengan beberapa persyaratan, diantaranya adalah NIK, KTP dan kartu keluarga atau garis miring keterangan domisili yang bersangkutan. Nah, ada juga yang beberapa hal yang kemarin mensiasati dengan cara kalau gitu saya bikin domisili aja yang dekat gitu kan. Tapi pada saat di entry pendaftaran, di pendaftaran di sistem PPDB, akhirnya sistem itu menunjukkan ke alamat dia yang asli. Gitu ya Pak ya. Karena sistem kita itu sudah terconnecting dengan Disduk Capil dan Kemendagri. Baik. Jadi nggak bisa diakalin ya Pak ya. Bisa. Jadi kalaupun dia memilih menggunakan domisili itu sebetulnya diperuntukkan bagi orang yang memang tinggal di sana tapi dia karena kehabisan belangko KTP ataupun KK di Disduk sehingga dia masih dipergunakan surat sementara dari keterangan. Sementara. Begitupun mungkin Pak yang misalnya sekarang ini pindahan terus belum punya KTP setempat tapi pengen sekolah di daerah situ gitu Pak. Itu seperti apa harus ada surat keterangan juga? Artinya karena sistem ini terkoneksi dengan Disduk Capil, kita beranggapan bahwa jarak yang ditentukan sesuai dengan sistem itu adalah jarak yang terentry dalam data Disduk Capil. Jadi kalaupun yang tadi terjadi perpindahan seperti itu, selama dia memang sudah terdaftar di kependudukan di Disduk Capil, ya sistem pasti akan mengarahkan ke sana. Jadi harus mengikuti yang namanya entry di Disduk Capil ya, seperti itu. Baik, Pak, gimana nih belajar mengajar di pesantren? Untuk pesantren memang banyak juga pesantren yang melakukan kegiatan dan dia rata-rata pondokan atau apa ya. Nah, itu tetap pemberlakuannya sama. Seperti itu, menggunakan protokol kesehatan. Hanya ada kebijakan yang kita lakukan untuk pesantren yang sifatnya pondokan, lebih banyak kondisi pemilihan zonanya per level kecamatan. Jadi kalau tadi SMA SMK itu zona yang melakukan tatap muka itu adalah zona kabupaten. Kalau pesantren pada saat dia pesantren berada dilakukan zonasinya adalah zonasi kecamatan. Karena dia nanti
mondok di situ, terus mereka juga tinggal di sana dan tidak keluar rumah. Hanya nanti perlu kita lakukan pada saat nanti masuk pesantren, dilakukan dulu tes bagi siswa, sehingga pada saat melakukan tes yang masuk di sana itu betul-betul yang sudah tidak reaktif lagi gitu. Jadi dipastikan dulu aman dulu ya Pak aman ya. Dulu, gitu. Baik, wow luar biasa sekali ini. Nah Pak, boleh dong kasih tips nih pembelajaran jarak jauh dari Kadisdik yang baru nih Jawa Barat, apa aja sih Pak tipsnya Pak? Pembelajaran jarak jauh itu pertama yang memang harus menjadi sebuah kebiasaan. Ya. Karena kebiasaan yang ada saat ini seolah-olah kalau tidak ketemu tuh kurang efektif, kurang abdol ya Pak ya. Kurang abdol. Nah, itu yang harus dihindari perasaan itu. Karena nanti kalau perasaan itu merasa tidak efektif dan tidak abdol, sehingga menimbulkan kekurang tidak sukaan. Nah ini yang sebenarnya membuat anak-anak siswa ini menjadi malas daring tuh gini aja, nanti aja kalau udah ngasih tugas. Nah, tampilkan sebuah hal yang suka terhadap pembelajaran daring. Yang kedua, setelah suka terhadap pembelajaran daring, yang harus dilakukan adalah ambil simpul-simpul yang memang itu menjadi titik belajar cepat, sehingga inti pembelajaran itu adalah seperti ini. Dan yang ketiganya yang tips yang teman-teman atau anak-anakku harus lakukan adalah pada saat dia belajar daring, kalau ada yang tidak mengerti, segera coba WhatsApp ibu bapak gurunya untuk berkonsultasi. Ini maksudnya apa sih dan sebagainya. Harus reaktif ya Pak ya. Harus aktif. Biar jelas. Baik, luar biasa sekali ini pembicaraan kita, obrolan kita tentang dunia pendidikan di Jawa Barat. Satu lagi Pak, ini ada beberapa titipan pertanyaan. Satu aja mungkin Pak, kapan bisa sekolah normal lagi Pak? Kita ingin menjadikan percontohan Sukabumi ya. Jadi Sukabumi ini di zona hijau, kita akan jadikan percontohan dan saya sudah lakukan Finkon yang jelas dari Sukabumi ini kita bisa belajar. Jadi kalaupun nanti ada zona-zona lagi yang menyusul, itulah coba ikuti Sukabumi. Nanti di sana diatur itu dari mulai dia naik bis ataupun naik angkot gitu kan. Terus dia pembelajaran di sekolah. Setelah itu dia pulang dari sekolah. Bahkan di sekolah pun juga pada saat pakai masker itu selain masker yang biasa di dalamnya itu harus dialas dengan tisu. Harus dialas lagi dengan tisu dan itu harus diganti setiap 4 jam. Di situ harus diganti 4 jam. Nah, pada saat Sukabumi itu berjalan di zona hijau dan boleh pembelajaran secara tatap muka, nanti akan dibagi shift. Mungkin shiftnya nanti satu kelas punya 36 orang. Shift pertama Senin, Selasa, Rabu kan gitu kan. Shift kedua nanti Kamis sama Jumat. Nanti minggu depannya yang shift 2 tadi itu menjadi yang 3 hari. Nanti yang shift pertama ini menjadi 2 hari. Nah, khusus bagi anak-anakku yang dia memang merasa saat ini tinggal masih di zona merah, sehingga ke lokasinya jauh, ataupun dia misalnya ternyata hasil tesnya mereka masih reaktif, itu tidak harus memaksakan untuk tatap muka meskipun di zona itu sudah hijau. Tapi silahkan belajar daring di rumah dengan sambil isolasi dan sebagainya, dan berharap bahwa itu tidak mengubah mutu daripada mutu pendidikan pada saat dari tatap muka berubah menjadi daring. Itu dia yang paling penting ya, tidak mengubah kualitas pendidikan. Luar biasa sekali. Pak Dedi, terakhir ini apa yang mau disampaikan untuk anak didik yang mungkin disebut baru mungkin ya, karena kan peserta didik baru disebutnya Pak ya. Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan? Silakan Pak. Pertama, bagi peserta didik baru, saya sampaikan selamat kepada yang lulus. Dan bagi yang tidak lulus, jangan kecil hati, kan gitu. Karena masih ada juga sekolah-sekolah swasta yang dia masuk dalam akreditasi bagus. Bagi teman-teman yang tidak masuk di negeri, terus masuk ke swasta dan dia pernah daftar ke negeri, kita pun juga akan bantu pembiayaan di sekolah swasta tersebut. Gitu kan. Nah, yang tetap semangat tentunya karena tumpuan kita, kalian adalah cita-cita bangsa ini.
Ya. Terakhir sekali, Ya. Kang Yudi, Ya. saya ingin sumbangkan pantun Wow. anak-anakku gitu. Ya, oke. Yang mudah-mudahan ini bisa menyemangati untuk belajar daring. Pantunnya begini barangkali. Oke. Jalan-jalan ke pasar baru, Cakep. belanja batik bermotif melati. Cakep. Selamat datang peserta didik baru, belajarlah dengan sepenuh hati. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Dedi Supandi, luar biasa sekali. Nanti mungkin akan ada beberapa agenda lagi bersama dengan Pak Dedi. Ini menarik sekali. Ini baru ngobrolin tentang PPDB. Pak, ya. Belum lagi banyak lagi agenda di distrik nanti apa ya. Nanti kita bakalan bahas tentunya. Untuk Wargi Jabar, tentunya terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan ya podcast Juara Jabar Prop bersuara, dan tunggu episode-episode lainnya. Terima kasih Pak Dedi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.